Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Guru harap semuanya keadaannya sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak silakan untuk berdiri sejenak. Kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa kita diberikan perlindungan, kesehatan, dan kelancaran selama proses pembelajaran. Berdoa akan Ibu Guru pimpin. Anak-anak silakan berdiri dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu mohonkan untuk tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional negara kita, negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Bu Guru yakin semuanya anak-anak Ibu Guru sudah tahu ya dengan lagu negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, sekarang nyanyiannya akan Bu Guru juga pimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru ingin menanyakan apakah ada yang hari ini tidak hadir? Semuanya hadir? Oke, semuanya hadir. Oke. Apakah anak-anak tadi sudah sarapan di rumah? Sudah sarapan? Oke, ada tidak sarapan? Oke, Ibu Guru ingatkan sekali lagi, sebelum anak-anak berangkat sekolah, anak-anak harus sarapan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ketika anak-anak berada di sekolah dan mengikuti pembelajaran, anak-anak bisa fokus belajar, tidak terganggu dengan rasa lapar. Yang sudah sarapan, teruskan. Nah, apakah anak-anak siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kalau siap, silahkan sekarang siapkan alat tulisnya di atas meja. Siapkan buku LKS pada hari ini, kemudian buku catatan dan juga alat tulis seperti pulpen atau pensil. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kan sudah disiapkan. Nah, pada hari ini anak-anak Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Anak-anak pernah tidak merasakan ketika anak-anak duduk, anak-anak merasakan bergetar atau bergoyang, atau anak-anak merasakan kok buminya terasa bergetar ya? Apakah ada yang pernah merasakan seperti itu? Pernah. Oke, Bu Guru di sini punya gambar. Di sini ada gambar sebuah rumah yang dimana tanahnya itu terbelah. Kira-kira apa ya yang terjadi anak-anak? Kira-kira bagaimana ya kalau itu misalkan terjadi kepada anak-anak? Nah, Ibu Guru ingin anak-anak menuliskan pada sebuah kertas yang akan Ibu Guru bagikan kepada anak-anak sekarang. Nanti anak-anak buat, yang pertama, anak-anak buat apa yang terjadi, kemudian bagaimana kalau itu terjadi pada anak-anak. Nah, sebelum itu, Ibu Guru minta anak-anak untuk membagi dirinya menjadi beberapa kelompok, yang satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Nah, setelah dibagi, nanti Ibu akan membagikan satu lembar kertas kosong. Anak-anak buatlah di sini nama anggota kelompok dan juga nomor absennya. Setelah itu barulah anak-anak tulis jawaban sementara yang menurut anak-anak benar. Nah, Ibu Guru kasih waktu kalian selama 10 menit. Nanti jawaban itu kalian simpan. Setelah itu Ibu Guru akan menjelaskan kembali apa yang terjadi secara benar. Nanti anak-anak koreksi apakah jawaban yang anak-anak buat itu sudah benar atau belum. Kalau belum benar silahkan diperbaiki. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kalau ada yang ditanyakan nanti silahkan tanyakan kepada Ibu Guru. Oke, sekarang Ibu Guru bagikan. Oke, anak-anak silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Anak-anak silahkan berdiskusi dulu. Kemudian anak-anak nanti Ibu berikan waktu selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit akan Ibu Guru beritahu. Silahkan dikerjakan.
sudah berjalan selama 10 menit, anak-anak silahkan simpan terlebih dahulu jawaban yang sudah anak-anak buat. Tapi sepertinya Ibu Guru lihat wajah-wajahnya sudah mulai tidak bersemangat ya, sudah mulai berpikir, sudah mulai tegang. Jadi supaya tidak tegang, Ibu Guru ajak anak-anak untuk bermain sebentar. Ibu Guru punya nyanyian. Siapa yang tahu lagu satu jari kanan, satu jari kiri? Sudah tahu ya. Ibu Guru akan ajak 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan tinggi. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku bertepuk tangan. Oke, kita bertepuk tangan dulu semuanya. Oke, Ibu Guru lihat semua sudah mulai ceria lagi, mulai semangat lagi. Ayo kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Anak-anak, Ibu ingatkan, jika Ibu Guru sedang berbicara, Ibu mohonkan anak-anak untuk tetap mendengarkan dan tidak boleh ribut. Nanti ada waktu yang Ibu berikan untuk anak-anak berbicara. Sekarang dengarkan dulu Ibu Guru, simak penjelasan Ibu Guru dengan baik. Nanti Ibu Guru akan berikan kalian kesempatan untuk bertanya. Nah, tadi kita bahas tentang gempa bumi. Ya, tadi adapun yang Ibu Guru bilang ketika kalian merasa itu bergoyang, ketika buminya terasa bergetar, itu namanya gempa bumi anak-anak. Gempa bumi. Apa sih itu gempa bumi? Ada yang tahu tidak? Apa itu gempa bumi? Ada yang tahu? Nah, gempa bumi itu adalah kondisi suatu bencana alam yang terjadi karena adanya bertumbukan antara lempeng-lempeng di bumi. Itulah yang menyebabkan bumi terasa bergetar, terasa bergoyang karena adanya gesekan tersebut. Nah, anak-anak tahu tidak? Ada berapa macam sih gempa bumi itu? Apakah cuma 1 macam? Atau 2 macam? Atau 3 macam? Jadi anak-anak, gempa bumi itu tidak hanya 1 macam, tapi ada 3 macam. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Anak-anak tahu tidak apa itu gempa bumi tektonik? Ada yang tahu? Oke, sebelum Ibu jelaskan, kita akan menyebutkan gempa bumi jenis yang kedua, yaitu ada gempa bumi vulkanik. Selain itu, apakah ada lagi anak-anak? Ada lagi ya, tidak hanya 2, tapi ada 3 jenis. Yaitu yang terakhir adalah gempa bumi laut. Apa sih itu sekarang gempa bumi tektonik? Tadi kita menjelaskan tentang gempa bumi, sekarang Ibu Guru bertanya, apa itu gempa bumi tektonik? Nah, anak-anak, gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran dari kerak bumi. Ini terjadi karena pergeseran dari kerak bumi. Kalau vulkanik itu terjadi karena apa anak-anak? Kalau vulkanik, gempa bumi vulkanik itu terjadi karena adanya letusan gunung berapi. Jadi kalau anak-anak perhatikan, jika ada gunung berapi yang meletus, pasti disertai dengan adanya gempa bumi. Karena anak-anak, letusan gunung berapi itu sangat dahsyat, sangat keras, yang bisa dirasakan dampaknya di sekitaran gunung itu. Makanya terjadilah gempa bumi vulkanik. Ini terjadi karena letusan gunung berapi. Kemudian gempa bumi laut, ada yang tahu tidak? Apa itu gempa bumi laut? Jadi gempa bumi laut ini adalah gempa bumi yang terjadi atau pusatnya berada di dasar laut. Oke.
Jadi, kita ulangi sekali lagi. Gempa bumi itu adalah bencana alam yang terjadi karena pergeseran antara lempeng-lempeng yang berada di bumi. Kemudian, gempa bumi ini terdiri dari 3 jenis, 3 macam. Yang pertama, ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena pergerakan kerak bumi. Kemudian yang kedua, ada gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini adalah gempa bumi yang terjadi karena letusan gunung berapi. Kemudian yang ketiga, gempa bumi laut. Gempa bumi laut yaitu gempa bumi yang pusat terjadinya gempanya ada di dasar laut. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ya, belum ada yang bertanya ya. Oke, selanjutnya, kalau terjadi gempa bumi, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Ada yang tahu? Apakah langsung berlari? Tidak ya, tidak boleh langsung berlari. Jadi yang harus kita lakukan, yang pertama, anak-anak tidak boleh panik, harus tetap tenang. Supaya anak-anak itu bisa berpikir, apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri? Oke. Terus yang kedua, jika kita berada di dalam sebuah ruangan, atau contohnya anak-anak sekarang berada di dalam kelas, terjadi gempa bumi, apa sih yang harus kita lakukan selain panik? Selain jangan panik? Anak-anak cari perabotan seperti meja, anak-anak bersembunyi di bawah meja, yang anak-anak bisa pastikan bahwa meja tersebut tidak akan roboh, supaya anak-anak merasa aman ketika terjadinya gempa bumi. Nah, kalau sudah berada di bawah meja, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Anak-anak tunggu sampai situasinya aman. Anak-anak sudah merasakan tidak terjadinya getaran, tidak terjadi goyangan, barulah anak-anak keluar kelas secara perlahan-lahan. Tidak boleh lari, karena kalau anak-anak lari, ditakutkan nanti anak-anak tersandung dan jatuh. Kemudian jika anak-anak berada di ruangan yang ada di berlantai atau bertingkat, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak tidak boleh keluar menggunakan lift. Anak-anak harus keluar menggunakan tangga darurat. Kenapa seperti itu, Bu Guru? Karena nanti kalau anak-anak menaiki lift untuk turun, tiba-tiba terjadi gempa susulan. Takutnya anak-anak nanti terjebak di dalam lift dan tidak bisa keluar. Apalagi lift itu adalah bangunan yang rentan roboh. Jadi diamankan atau dianjurkan untuk anak-anak lewat tangga darurat saja. Nah, setelah itu kemana anak-anak pergi? Anak-anak keluar dari bangunan, carilah tanah yang kosong atau lapangan, anak-anak diam di sana sambil anak-anak menunggu perintah dari orang yang lebih dewasa apakah situasinya sudah aman dan aman untuk kembali ke ruangan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Ibu guru juga ingatkan satu hal, bahwa ketika terjadi gempa bumi, anak-anak menjauhkan diri dari yang namanya pintu, kemudian jendela ataupun kaca atau benda-benda yang memiliki yang gampang pecah. Karena kalau itu pecah, anak-anak bisa terkena serpihannya dan dapat melukai kalian. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Ibu guru yakin semua anak-anak ibu pintar ya, pandai dalam mendengarkan apa yang ibu guru ucapkan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, itu tadi penjelasan ibu guru tadi. Sekarang anak-anak silakan cek kembali AKPD yang sudah ibu guru berikan. Apakah tadi jawaban yang anak-anak buat itu ada yang sekiranya salah atau sekiranya kurang tepat? Itu silakan diperbaiki. Nanti jika sudah, barulah ibu guru akan minta satu persatu dari perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa sih yang kalian buat itu kepada teman-temannya semua. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang ibu guru tanya, apakah semua kelompoknya sudah selesai dan sudah yakin apakah jawabannya itu benar? Oh sudah, oke, baik, terima kasih. Sekarang ibu guru minta kelompok satu dulu maju dan perwakilannya nanti silakan dipresentasikan. Kelompok yang lain ibu guru minta untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh kelompok yang sedang maju. Nanti ibu guru minta kalian untuk menanggapi. Dipahami semuanya? Bisa, oke. Silakan kelompok satu untuk maju terlebih dahulu. Oke, sudah presentasi. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah presentasi. Ibu guru minta tepuk tangannya dulu. Oke, tadi yang sudah presentasi, ibu guru ucapkan terima kasih. Dan dari penjelasan yang sudah diberikan,
sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang Ibu Guru jelaskan tadi, sekarang dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Oke, silahkan. Atau dari kelompok selanjutnya ada yang mau menanggapi dulu terlebih dahulu kelompok satu yang tadi maju? Oke, oh sudah bagus katanya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 2. Oke, kelompok 2 tadi sudah maju, silakan tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, sekarang Ibu Guru minta, adakah yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 2 tadi? Oh, sudah bagus. Oke, tadi kelompok 1 bilang sudah bagus. Lagi kelompok yang lainnya? Oh, sudah pas katanya Bu Guru. Oke, siap, sudah pas. Oke, benar sekali dari penjelasan teman-temannya bahwa gempa bumi itu adalah bencana alam yang terjadi karena pergeseran dan penyelenggara bumi. Dan apa yang tadi dilakukan ketika terjadi gempa bumi juga sudah betul dijelaskan oleh kelompok 2. Semua sudah memahami? Sudah. Oke. Karena sudah semua kelompok sudah maju, sudah dipresentasikan dengan baik, sudah ditanggapi. Sekarang kita simpulkan. Apa sih yang tadi kita pelajari? Apa saja? Ada pertama dari kita belajar tentang gempa bumi, yaitu adalah suatu bencana alam yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Kemudian gempa bumi itu ada 3 jenis, yaitu ada tektonik, vulkanik, dan gempa bumi laut. Tadi anak-anak sudah menjelaskan, yaitu tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran kerak bumi. Kemudian yang kedua, vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena letusan gunung berapi. Yang ketiga adalah gempa bumi laut yang terjadi atau pusat yang berada di dasar laut. Kemudian juga tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan? Tadi sudah pertama, jangan panik. Kemudian yang kedua, bersembunyi di bawah meja atau perabotan yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga, lewat tangga darurat, jangan turun. Kemudian yang keempat, mencari lapangan yang lebih aman, yang jauh dari bangunan. Oke, Ibu Guru anggap semua sudah paham ya. Sebelum itu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Guru? Tidak ada. Oke, bagus. Di sini Ibu Guru akan memberikan kalian soal evaluasi untuk Ibu Guru melihat apakah semuanya sudah benar-benar paham dengan penjelasan Ibu Guru atau ternyata masih ada yang belum. Tapi malu-malu untuk bilang. Oke, di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soalnya ada 10. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Soalnya itu ABC. Jadi kalian tinggal memilih jawaban yang benar dan salah langsung di kertas yang Ibu Guru akan berikan. Silakan dikerjakan dan jangan lupa isikan nama dan nomor absennya supaya Ibu Guru tahu itu pekerjaan punya siapa. Oke? Silakan dikerjakan ya anak-anak. Ibu Guru berikan waktu selama 10 menit untuk kalian mengerjakan. Kerjakan dengan baik, jawab dengan diri kalian sendiri, tidak boleh ada yang mencontek. Ibu Guru akan memberikan sanksi kepada siapapun yang mencontek. Jadi kerjakan dengan sendiri, dengan mandiri, oke? Tidak boleh ribut. Silakan kerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Jadi silakan dikumpulkan, baik yang selesai ataupun tidak selesai. Silakan dikumpulkan. Nanti Ibu Guru akan periksa siapa yang benar, siapa yang salah satu. Ibu Guru harap semuanya benar semua. Oke, silakan dikumpulkan. Nanti Ibu Guru akan periksa. Ya. Jadi anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang gempa bumi, kemudian macam-macam gempa bumi. Apalagi anak-anak ada yang tahu apalagi yang kita pelajari tadi? Oke, tindakan yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi bagus sekali. Apa saja? Yang pertama ada tidak boleh panik. Terus apa lagi? Yang kedua, berada di tempat yang aman. Ketika berada di dalam ruangan, kita harus mencari perabotan atau peralatan yang sekiranya kokoh seperti meja, bersembunyi di bawah meja. Apalagi lewat tangga darurat, betul sekali. Tidak boleh menggunakan lift ketika kita berada di ruangan yang bertingkat. Kemudian keempat, apalagi keluar ruangan mencari lapangan yang lebih luas dan lebih aman dan menjauhi apa anak-anak? Ingat pesan guru, jauhi kaca atau jendela
yang berpotensi akan pecah supaya pecahannya tidak mengenai atau melukai diri kalian sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Ibu guru mau tanya nih, gimana sih perasaan kalian ketika kalian belajar sama ibu guru? Senang, apa bosan, atau lebih menyenangkan, lebih seru? Oh seru katanya, seru. Oke, bagus. Senang, oke senang. Ada yang mengantuk juga. Oke, mungkin belum makan ya, belum sarapan ya. Nanti silakan ke kantin beli makan agar kalian lebih semangat untuk belajar. Oke, ibu guru ingatkan nanti untuk untuk pertemuan berikutnya, ibu guru harap kalian tetap belajar mengenai bencana alam karena besok kita akan membahas mengenai tsunami dan gunung meletus. Jadi silakan kalian baca di rumah bukunya yang mengenai tentang tsunami dan gunung meletus. Besok akan ibu guru bahas dan ibu guru tanya sebelum kita memulai pembelajaran. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sudah senang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu guru mau ajak kalian untuk bernyanyi sekali lagi. Tapi sekarang ibu guru harap kalian lebih semangat. Nanti baru ibu guru kasih kalian istirahat. Oke? Jadi ibu guru harap kalian lebih semangat bernyanyi kali ini. Kalian mau lagu apa? Lagu daerah atau lagu nasional? Ibu guru bebaskan. Lagu apa? Lagu Bali, oke. Lagu Putri Singayu atau Ratu Anom. Ratu Anom katanya, oke Ratu Anom, oke. Ibu guru pimpin ya. 1, 2, 3. Ratu Anom metangi meileng-ileng. Ratu Anom metangi meileng-ileng. Dong pirang munyin sulinge dijaber. Dong pirang munyin sulinge dijaber. Nyenan to menjuling di Jawa Tengah. Nyenan to menjuling di Jawa Tengah. Gusti Ngurah Alit Jambe Pamecutan. Gusti Ngurah Alit Jambe Pamecutan. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Ibu guru senang sekali melihat kalian bersemangat seperti ini. Tetap bersemangat ya ketika belajar. Nah sekarang sebelum kita akhiri, tadi karena kita mulai dengan doa, ibu guru tutup juga pembelajaran hari ini dengan doa. Anak-anak silahkan berdiri sejenak untuk berdoa. Baik, berdoa akan ibu guru pimpin supaya anak-anak tetap diberikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan dan kelancaran selama proses pembelajaran. Berdoa akan ibu guru pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa besok. Ibu guru harap kalian semua sebelum pembelajaran harus sudah sarapan ya, sudah semua semangat. Ibu guru akhiri dengan selamat siang. Sampai jumpa anak-anak.